1 tahun yang lalu ada seorang pemuda usia 19 tahun datang pada Kobani. Dia katakan, "Kok aku mau menjadi seorang content creator. Anda sekolah atau kuliah atau apa?" Dia bilang, "Aku lulus SMA dan sekarang tidak kuliah, tidak sekolah. So, kerjaanmu apa sehari-hari?" "Kerjaanku sehari-hari nganggur di rumah." Waduh, langsung. Yes, youth. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Ya, yes. Nah, 1 tahun yang lalu ada seorang pemuda usia 19 tahun datang pada Kobani. Dia katakan, "Kok aku mau menjadi seorang content creator." Kita tahu semua bahwa sekarang ini musimnya content creator ya, influencer dan sebagainya. Di sini ada yang main sosial media? Main semua? Atau ada yang anti sosial media? Coba boleh angkat tangan enggak? 1, 2, oh hanya 1 ya, oke. So, pemuda ini datang kemudian tanya, "Gimana kok? Apakah menjadi seorang content creator itu masa depannya baik?" Ya saya jawab, ya itu depends on what you do, depends on what is your plan. So pertanyaannya kembali saya lontarkan, apa yang Anda persiapkan untuk menjadi seorang content creator? Lalu dia menjawab begini, "Ya aku maunya nanti jadi food blogger." Oke, it's nice. Karena dunia makanan itu di mana-mana ya. Kita lihat aja di TP sudah berapa banyak food court ya, berapa banyak stand makanan yang menjual makanan. Belum lagi yang di luarnya Tunjungan Plaza dan mungkin di daerah teman-teman semua tinggal. Banyak sekali industri makanan dan itu memang industri yang baik, yang bertumbuh dengan pesat. Pertanyaannya adalah untuk pemuda ini saya tanya, "Terus kamu mau apa? What will you do with your plan if you want to be a food blogger?" Oke, ya saya mau datang ke stand, kemudian saya coba makanan, saya beli, terus saya review. Ya, aku review kok. Aku review taste-nya bagaimana, terus apakah pedas atau seperti apa. Lalu, bagaimana caramu mengupload? Dia bilang, "I don't know." What? Wait, what? What did you say? You don't even know how to upload to YouTube. Why? Saya seperti dengar itu, what? Terus kamu mau jadi food blogger, mau jadi seorang content creator, terus gimana caranya? Ya saya gini aja kok, aku nanti cari teman-temanku, terus kerjasama. Nanti ada bagian yang editing, ya sebagai seorang editor, terus ada bagian yang uploadnya. Nah terus kamu jadi apa? Ya aku jadi hostnya saja. Oke, jadi host ya, oke jadi host. Pernahkah kamu coba menjadi host? Tidak pernah aku, tidak pernah coba jadi host. Terus ketika kamu nanti akan kerjasama dengan temanmu, which is itu good, ya, which is good. Bisa kolaborasi itu kan bagus. Terus kamu mau bayar dia apa? Kerjasamanya seperti apa? Aku enggak tahu, pokoknya pasti ada yang mau. Bagaimana dengan dirimu? Kobani tanya begitu. Apakah dirimu sudah mempersiapkan menjadi seorang editor yang baik? Enggak kok. Loh kenapa? Saya mulai curiga. Oke, kalau begitu tunggu. Anda sekolah atau kuliah atau apa? Dia bilang, "Aku lulus SMA dan sekarang tidak kuliah, tidak sekolah. So, kerjaanmu apa sehari-hari?" "Kerjaanku sehari-hari nganggur di rumah." Waduh, langsung. Ya ampun, terus ini gimana caranya ya jadi seorang food blogger, seorang content creator, terus tanpa tahu caranya editor bagaimana, editing bagaimana. Dia pun disarankan untuk ngambil short course, kan banyak kan di YouTube, Anda bisa belajar kan bagaimana how to edit with Premiere Pro or CapCut ya kan, banyak bisa belajar dan dia nggak mau. Dia jawabannya apa? "Males kok belajar. Terus nanti aja aku tak cari temanku." Oke. Lepas itu kita berdoa, "Tuhan, hamba-Mu serahkan pemuda yang luar biasa ini 19 tahun ke dalam tangan-Mu. Dia punya cita-cita menjadi seorang content creator. Amin." 1 tahun berlalu, tahu apa yang terjadi? Kira-kira menurut Anda apa yang terjadi? Halo? Tidak terjadi apa-apa. Ya, nggak terjadi apa-apa.
Dia tetap dalam kondisi yang sama, yang masih mencari temannya untuk mengedit dan sebagainya dan sebagainya. Pelajaran bagi kita semua adalah kalau kita ingin memiliki sebuah masa depan yang baik, sebuah masa depan yang terplanning dengan sempurna, terjaga dengan baik, kita harus melakukan yang terbaik. Do the best. Nah, sore hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, pesan Tuhan kepada GSCSU di tempat ini, do the best. Ada 3 prinsip do the best dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari dari Lukas 19 ayat 12 sampai 26. Lukas 19 ayat 12 sampai 26 nanti kita akan baca secara bertahap. Dan sore hari ini saya rindu teman-teman youth kita bisa melekat dalam kebenaran itu. Kita bisa mengetahui apa sih maknanya sebenarnya. Yang pertama, kalau Anda mau memiliki prinsip do the best, maka yang pertama adalah Anda harus yakin bahwa everyone has abilities. Setiap orang itu memiliki kemampuan. Ini bukan Kobani yang mengatakan, tapi kebenaran firman Tuhan. Yuk kita baca ya, di Lukas 19 ayat yang ke-12. Lukas 19 ayat yang ke-12. Kalau yang sudah ketemu, katakan amin. Katakan yes. Ya, oke. Sudah ketemu ya, karena muncul ya. Baik, kita sama-sama baca ya. 3, 2, 1. Maka ia berkata, berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ayat yang ke-13, ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Perhatikan di situ ada kata memberikan. Nah, ini menjadi kunci kenapa do the best ini mengatakan bahwa everyone has abilities. Kata memberikan di situ dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya dikatakan didomi. Apa? Didomi, bukan supermi ya, bukan Indomie. Didomi apa? Artinya itu memberikan, bukan hanya sekedar memberikan, bukan hanya sekedar ini ya, give like a present, a birthday present, or wedding present, or graduation present. It's not like that. Giving, memberikan ini sebuah capital. Jadi Tuhan itu memberikan sebuah modal kepada Anda dan saya, masing-masing satu modal. Jadi kalau kita datang saat ini terus mengatakan, "Duh, aku enggak punya skill apa-apa." Anda harus berdoa. Jangan-jangan Anda meragukan itu, atau Anda tidak pernah menggali kemampuan Anda. Karena jelas Alkitab mengatakan memberikan itu sebuah capital, sebuah modal yang memang diberikan kepada Tuhan untuk dikembangkan. Tadi kita lihat ya, munculkan lagi mungkin, oke. Setelah dikatakan memberikan 10 mina kepadanya, ya kepada mereka, katanya pakailah ini untuk apa? Berdagang sampai aku datang kembali. Lihat, firman Tuhan kalau sampai menekankan itu 2 kali, itu artinya sangat-sangat penting. Firman Tuhan itu kalau hanya mengatakan sekali itu sudah penting, apalagi dia mengatakan 2 kali, itu berarti penting sekali dan itu benar adanya. Jadi Tuhan mengatakan, ini loh, aku kasih kamu 1 mina. Memberikan ini bukan gratisan, bukan hanya untuk ditaruh kemudian diletakkan, disimpan dalam lemari dan sebagainya, tetapi untuk dikembangkan. Ada capital, ada tanggung jawab ketika Tuhan memberikan Anda, itu sebuah skill. Kita harus yakin bahwa at least you have 1 skill to improve. Selalu punya 1 skill, hobi yang bisa dikembangkan. Setiap kita itu, Kobani percaya bahwa ada kelebihan dan kekurangan. Kita lihat ya, ini ada list menarik. Coba keluarkan, oke, list menarik ya. Di situ dikatakan ada personal weakness, ya weaknesses. Ada planning, ada art, ada information technology, ada networking, second language, ada education. Ya, saya tanya ini, dari semuanya itu ya, dari semuanya personal weaknesses bagi Anda, apakah Anda semua ada di situ? Satu orang lemah di situ semua. Halo? Coba. Mungkin kita lemah di planning, tapi kuat di art. Benar? Mungkin kita kuatnya di information technology, tapi networkingnya lemah. Networking ini bercerita bagaimana kita
menyapa teman-teman ya, bernetwork, bagaimana kita menanya tinggal di mana dan sebagainya. Ya tadi seperti Esther datang tanya namanya siapa, nanti panggil apa ya kan. Ini mic-nya di sebelah sini ya. Nanti ada minumnya juga. Nah, itu networking. Nah, coba sih Kobani mintanya nih ya, Esther ya. Boleh ya. Dari sekian banyak ya personal weaknesses. Berapa personal weaknessesmu? Ayo coba. Atau mungkin bisa ditampilkan di situ kalau terhalang dengan mimbar. Itu ada 23 itu ya. Ada berapa, Esther? Sekitar 5 personal weaknesses. Kurang lebih. Berarti sisanya strength-nya dia. Luar biasa ya. Beri tepuk tangan untuk Esther. Coba lagi ya, coba Esther boleh tunjuk satu temannya siapapun, kita akan tes. Ini kebenaran firman Tuhan. At least you have one skill to improve. At least one. Tadi Esther dari 20 berapa itu? 23 dikurangi 5 berapa? 18. 17 ya? 18 ya? Berarti 18 loh. Luar biasa ya. Ayo coba Esther tunjuk ke siapa? Siapa bebas dong, bebas. Di sini aja ya, di ruangan ini, jangan sampai keluar ya. Baik, ayo. Siapa? Maju dong. Nah, kasih tepuk tangan dulu temannya. Wah, ini luar biasa ya. Ada mic enggak? Ya, supaya bisa ngomong. Kasihan. Masa disuruh maju nggak dikasih mic? Oke, sini sama Kobani ya. Baik. Nama? Yusuf. Wow, ini Yusuf yang Potifar itu. Oke. Sudah kenal baik sama Potifar? Oh enggak, bukan itu ya. Kita lihat dari 23 personal weaknesses dari dirinya Yusuf ada berapa? Dihitung dulu pelan-pelan. Kita masih punya waktu 2 jam ya. Enggak apa-apa, kita hitung sama-sama ya. Oke. Suka mathematics? Enggak, puji Tuhan ya. Langka kalau suka mathematics ya. Di sini ada yang suka mathematics? Science? Wow. 2, 3, 4, 5. Wow. Suka lomba sains? Ikut olimpiade? Wah, luar biasa. Berapa? 7 weaknesses. 7. Berikan tepuk tangan dong. Berarti sisanya berapa? 23 kurangi 7? Nah, luar biasa ya. Kamu tunjuk satu orang lagi. Cewek aja, cewek. Weh. Kamu punya cewek yang mau kamu tuju enggak? Ada ya? Kamu jemput ya Yusuf. Ayo. Oh, boleh jemput. Kasih tepuk tangan dulu dong Yusuf. Nah, ini luar biasa ya, berani ya. Networkingnya kuat mungkin ya. Nggak apa-apa direnungkan, kalau perlu doa puasa dulu. Ya kira-kira apa ya personal weaknessesku? Kurang lebih ada 5. 5? Wow, oke. Dari 5, bukan gini, sisanya dari 23 dikurangi 5, yang paling baik, sebutin 3 yang paling baik. Ayo. Ada art. Oke. Mathematics. Sama financial literacy. Oke, tepuk tangan dulu untuk Shirley, luar biasa sekali. Oke, thank you ya. Ya. Nah, kembali ke kebenaran firman Tuhan bahwa kita itu paling tidak mempunyai 1. Nah, kalau kita tadi survei ya, sedikit survei, paling tidak kita sudah punya 13 loh ya. 13, ada yang 17, ada 18. Wow, luar biasa sekali. Itulah hebatnya firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan Anda itu memiliki bibit yang bagus, jangan ada satupun dari antara Anda yang meragukan kehidupan itu. Amin. Yang berikutnya adalah setiap skill yang kita punyai, kita itu memiliki challenges. Ya, there are always challenges. Pasti ada tantangan untuk kita itu boleh berkembang. Itu pasti. Jadi jangan takut, jangan gentar kalau kita mengalami sebuah tantangan di depan, tenang aja. Kita baca kebenaran firman Tuhannya ya. Lukas 19 ayat yang ke-14. Lukas 19 ayat yang ke-14. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Jadi raja tadi ya, itu dia sedang pergi untuk dilantik. Nah, sebelum raja ini tadi dilantik, dia panggil 10 orang untuk diberikan mina, untuk diberikan sebuah keahlian. Ternyata setelah orang muda ini meninggalkan orang-orangnya, terus ada yang nyusul. Dia mengatakan, aku nggak setuju kamu jadi raja. Lihat, ini yang sering kali terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya.
Berapa banyak Anda mengalami pertentangan di bidang yang Anda tekuni saat ini? Betul? Yang menekuni art, apakah Anda mengalami hambatan juga? Pasti. Bahkan dulu nih ya, Kobani, ingat papanya Kobani mengatakan gini, kamu itu sekolah tuh ya mau jadi yang seperti engineering, dokter gitu tuh. Jangan jadi arsitek. Loh, kenapa arsitek, Pak? Kamu nanti jadi tukang gambar bro. Itu loh, itu kadang dari orang tua kita sendiri loh. Tapi belum tentu ya, teman-teman di sini orang tua kita ini tidak mendukung loh. Ada orang tua yang memang benar-benar mendukung. Tapi ketika orang tua tidak mendukung, Anda tidak boleh melawan. Bawa itu dalam doa. Karena akan selalu ada challenges untuk skill yang mau Anda improve. Jadi jangan khawatir. Alkitab pun mengatakan demikian. Nah, kita perlu menerapkan ya, mulai apa? Memantapkan langkah kita ini untuk maju. Kalau kita ini ingin masa depan kita ini mudah, maka kita harus mengambil keputusan yang sulit hari ini. Sebaliknya, kalau kita ingin masa depan kita itu sulit, maka Anda mengambil keputusan yang mudah saat ini. Contoh, belajar matematika tidak mudah loh, benar? Belajar bahasa Mandarin, oke, bahasa Mandarin siapa yang bisa di sini? Yusuf? Enggak ya, tadi cuman garuk-garuk ya. Oh, kirain bisa, luar biasa Yusuf. Yang bisa bahasa Mandarin, ayo. Loh, kok malu-malu? Belajar bahasa Mandarin sulit apa mudah? Sulit apa mudah? Waduh, ini sulit ya. Tetapi ketika Anda bisa menguasai bahasa itu bahasa internasional loh. Itu bahasa yang bisa bersaing dengan bahasa Inggris. Kalau zamannya Kobani dulu, Anda bisa ngomong bahasa Inggris, itu sudah everything. Wah, kamu seperti raja, Anda seperti raja. Tetapi zaman kalian itu berbeda. Tidak bisa Anda cuma menguasai satu bahasa, tidak bisa. Oh, aku lebih dari satu bahasa kok, apa? Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa pasaran. Bukan gitu ya. Maksudnya bahasa-bahasa asing itu harus dikuasai. Itu. Jadi, ayo GSJS Youth bangkit. Ya. Bukan hanya sebagai yel-yel saja, tetapi kita ini kepingin apa? Kepingin menjadi bibit kita ini yang diberikan Tuhan jadi capital yang luar biasa. Kita masuk yang poin kedua, prinsip yang kedua. Selain kita menyadari bahwa setiap orang itu punya skill, at least one skill to improve, and then what next? Prinsip yang kedua, hard work pays off. Artinya proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Bahasa Indonesianya begitu. Ya, proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Kita baca ya kebenaran firman Tuhan di Lukas 19 ayat 15 sampai 19 ya. Ini memang benar-benar sebagai landasan firman Tuhan yang kuat untuk Anda ini boleh melangkah. Jadi kalau teman-teman Anda mulai mempengaruhi, wah ngapain sih kamu belajar art, belajar communication, mau ngapain? Ingat kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Lukas 19 ayat yang ke-15. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Ayat yang ke-16, orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu ini telah menghasilkan 10 mina. Ayat yang ke-17, katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dengarkan firman Tuhan baik-baik. Ketika Anda diberikan Tuhan sebuah modal, sebuah skill yang telah kita dites dari beberapa temanmu, make the most of what you have. Memanfaatkan dan memaksimalkan apa yang Anda miliki. Kalau Anda memiliki kemampuan untuk networking, perluas. Anda memiliki kemampuan untuk communication, perluas. Anda memiliki kemampuan untuk musik, perluas. Jangan mengkotakkan diri Anda pada satu genre. Ya, kalau musik genre ada pop, ada reggae, gitu. Pelajari semua. Itu artinya apa? Anda mengembangkan talentamu, Anda mengembangkan mina yang Tuhan berikan. Dari 1 jadi 10, dari 1 jadi 5.
Yang tadinya hanya bisa main piano, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Jadi berkembang. Jadi bisa mengiringi tadi kan? Oh, itu sudah berkembang. Itu yang Tuhan mau. Make the most of what you have. Jadi kalau belum berhasil, teman-teman di sini enggak usah bingung. Enggak usah bimbang. Pelajari kembali. Mungkin ada yang terlewatkan. Atau kalau memang sudah maksimal usaha Anda, ganti cara. Karena setiap cara itu menghasilkan hasil yang berbeda. Setelah kita melakukan itu semua, kalau kita memiliki hambatan, no quitting. Jangan berhenti. Jangan duduk terus berpangku tangan. Kita baca ya. Ini firman Tuhan memberikan contoh yang jelas. Lukas 19 ayat yang ke-20. Lukas 19 ayat yang 20 sampai 24. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, apa? Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Ayat yang ke-23, jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Ayat yang ke-24, lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang memiliki 10 mina itu. Lihat, kalau kita ini diberikan Tuhan 1 mina, 1 talenta, terus Anda simpan dengan alasan apapun, seperti seorang pemuda yang datang kepada Bani di awal-awal cerita, jangan menangis kalau Anda tidak bisa berkembang. Karena firman Tuhan sudah jelas. Dan jangan iri kepada teman-teman yang, loh kemampuannya kalau luar biasa ya. Dia dulu tidak bisa bermain gitar, sekarang bisa bermain gitar. Nggak bisa bermain drum, sekarang bisa bermain drum. Karena apa? Karena minanya dikelola terus, ditambah-tambahkan terus. Ada sebuah quotes yang mengatakan bahwa hidup ini tidak adil. Kalau firman Tuhan mengatakan hidup itu pasti adil. Karena apa? Karena orang yang bekerja keras, orang yang mengelola mina itu, mengelola capital itu, dia akan berkembang. Ada ayat firman Tuhan mengatakan yang kaya akan bertambah kaya, yang miskin akan bertambah berkekurangan. Karena apa? Karena dia ngelola terus. Skillnya ditambah-tambahkan terus. Fokus on what you have. If you can do the perfect things, then do the right things. Kita tidak perlu kadang belajar untuk sempurna. Kok kalau ini tidak sempurna, ya seperti tadi seorang content creator, aku harus punya kamera A7 dulu. Waduh, aduh, itu harga berapa? Kenapa enggak kita coba dari handphone dulu? Kenapa enggak kita coba dari handphone kemudian ditaruh di meja, terus kita ngobrol? Pakai editing yang sederhana kan banyak. Seringkali kita kepingin apa? Sempurna dulu toh. Kepingin semuanya ada dulu fasilitasnya. Kemudian kita mau belajar. Itu nggak akan bisa membuat kita berkembang. Jadi kalau kita sore hari ini memiliki sebuah kerinduan ya, datang Tuhan, aku kepingin kehidupanku berubah. Teman-teman harus percaya, ketika Anda datang, taati kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan menambah-nambahkan yang baru padamu. Amin. Prinsip yang terakhir, yang ketiga. Prinsip yang pertama tadi apa? Apa yang pertama tadi? Everyone has abilities. Yang kedua, ya, hard work pays off. Yang ketiga, doing it for Jesus Christ. Ini kadang menjadi prinsip yang sering kali kita lupa. Teman-teman pasti dengar, kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Karena apa? Ketika kita memiliki keahlian, kemampuan, terus kita tidak mempersembahkan kepada Tuhan, tidak do it all for Jesus Christ, maka Anda melakukan itu untuk dirimu. Dan ketika Anda melakukan itu untuk diri Anda sendiri, yang muncul adalah egois. Yang muncul apa? Harga diri, kesombongan. Wah, aku sekarang bisa begini. Kalah temanku sekarang. Itu yang Tuhan tidak mau. Seperti tadi ya, orang yang diberikan mina kepada ya oleh rajanya, dia melakukan itu untuk siapa? Untuk Tuhan, untuk tuannya. Dia mentaati setiap perintahnya, obeying what Jesus says. Tadi di awal-awal kita baca ada kalimat kan, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali.
Dan dia melakukan itu. Melakukan itu apa? Dengan taat. Dengan taat apa yang diperintahkan Tuhan kepada kehidupannya penerima mina tadi. Ketika dia menerima itu, dia melakukan, maka berkat Tuhan itu akan melimpah dalam kehidupanmu. Amin. Percaya. Nggak usah bingung kata-katanya temanmu, nggak usah bingung kata-kata mungkin teman yang sirik padamu dan sebagainya. Nggak usah bingung. Bawa dalam doa. Kalianmu bawa dalam doa. Nggak usah ragu, nggak usah bimbang. Lihat, ketika kita taat kepada Yesus, maka berkat itu akan datang benar-benar ke dalam kehidupan Anda. Kita lihat ya, Lukas 19 ayat 24. Ya, Lukas 19 ayat yang ke-24. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina. Lihat, ketika Anda mengerjakan apa yang Tuhan katakan dan kerjakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan pasti mengembalikannya itu kepada keuntunganmu. Tapi ingat ya, pikiran kita bukan untuk Tuhan, oke, berarti nanti akan kembali ke aku. Itu keliru. Taati dulu, putting all things in God's hands. Setelah itu serahkan. Seperti orang yang mengelola tadi ya, 1 jadi 10. Akhirnya apa? Dapat 1 lagi toh. Dapat 1 lagi. Itu janji Tuhan kepada kita semua. Ayat yang ke-25, Lukas 19 ayat ke-25. Kata mereka kepadanya, Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-26. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang apa? Yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Sore hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua, do the best. Apapun permasalahan yang Anda hadapi, baik itu dalam sekolah maupun dalam kuliah, dalam pergaulan, ingat prinsipnya ini, do the best. Bukan untuk keuntungan kalian, bukan untuk keuntungan diri sendiri, tetapi kembalikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan.